Shalom, selamat malam Bapak-Bapak dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKB dan juga Pelkat GP. Sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah, ketika pada malam hari ini kami boleh dihimpunkan dalam sukacita. Kami sebentar Bapa akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan firman itu boleh melekat di dasar hati kami paling dalam, dan firman itu dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah malam hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 55 sampai 56b, yang begini bunyi firman Tuhan. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini masih berbicara tentang karya keselamatan Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan sudut pandang Injil Lukas. Kalau kemarin kita bersama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia mati, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pemaknaan peristiwa Yesus dikuburkan sebelum pada akhirnya Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kejadiannya pada saat itu ketika Tuhan Yesus berjalan memikul salib, Dia harus menempuh Via Dolorosanya, dan akhirnya Dia disalib dan mati. Kejadiannya pada saat itu banyak sekali orang yang ikut setia menyaksikan dan menemani Tuhan Yesus berjalan. Selain para murid-muridnya, ternyata yang ikut datang, yang ikut menyaksikan itu ada perempuan-perempuan yang asalnya, yang datangnya dari Galilea menyaksikan pengorbanan Tuhan Yesus pada saat itu. Di sepanjang peristiwa yang menyakitkan tersebut, para perempuan-perempuan itu pasti merasakan yang namanya rasa takut, merasakan yang namanya kesedihan, dan juga mereka merasakan was-was. Mengapa demikian? Karena sebagai pengikut-pengikut Yesus, mungkin saja bisa jadi nasib mereka berujung seperti nasib Tuhan Yesus, yang harus dihukum mati di kayu salib. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu pada saat itu? Rasa takut, rasa sedih, was-was itu tidak menghalangi mereka untuk tetap setia, untuk tetap melihat dan menemani Tuhan Yesus yang mereka cintai dan mereka kasihi. Kasih mereka tidak pernah berubah, meskipun pada saat itu Tuhan Yesus keadaannya tidak berdaya, hingga pada akhirnya Dia harus mati dengan kehinaan. Kalau dalam sudut pandang manusia, kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa sih mereka bisa sangat-sangat setia? Jawabannya adalah karena mereka memiliki iman yang konsisten. Pertanyaannya sekarang yang akan kita renungkan bersama-sama saudara adalah seberapa konsisten iman kita kepada Tuhan Yesus saat ini. Apakah sekonsisten para perempuan-perempuan dari Galilea? Apalagi keadaannya pada saat ini sekarang kita sedang mengalami krisis
Krisis karena virus corona yang tidak kunjung selesai. Yang pada saat ini kita sedang bersama-sama melawan virus tersebut. Mungkin ada di antara kita yang harus dirumahkan dari pekerjaan, atau bahkan ada juga di antara kita yang harus diberhentikan dari pekerjaan kita. Atau bahkan juga ada yang sampai sekarang harus berjuang, harus bekerja meskipun ada larangan untuk bekerja di luar. Akhirnya was-was, akhirnya bingung, sedih. Kalau diberhentikan, kalau dirumahkan, harus melanjutkan hidup seperti apa? Di saat-saat seperti ini rasa-rasanya Tuhan itu benar-benar mati, rasa-rasanya. Tidak kita seperti rasanya benar-benar ditinggalkan. Setiap doa yang kita panjatkan pagi, sore, siang, malam itu rasanya tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Jika iman kita tidak konsisten, maka yang namanya kekecewaan, keraguan akan sangat-sangat mudah. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan hilang perlahan-lahan. Kekecewaan, keraguan itu akan mudah merasuki diri kita, hidup kita. Dan pada saat ini melalui firman Tuhan ini, Allah mau mengatakan bahwa Allah tidak memperkenankan kita menjadi orang-orang yang hilang pengharapan serta iman di tengah krisis yang pada saat ini kita alami. Di tengah krisis dan keterbatasan yang saat ini sedang kita alami. Allah mau kita semua anak-anaknya seperti perempuan-perempuan dari Galilea yang ketika sedih, ketika takut segera pulang mempersiapkan apa? Mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur dalam pembacaan kita. Apa maksudnya mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur? Rempah-rempah dalam hal ini maksudnya adalah, kalau di sana dikatakan dalam tafsirannya, kalau dalam bahasa aslinya itu berarti adalah minyak gaharu, artinya yang bisa dipakai untuk pengobatan dan juga bisa dipakai untuk mengawetkan jenazah. Itu fungsinya. Dan minyak mur serta minyak gaharu ini adalah minyak yang sangat mahal harganya. Serta minyak ini juga sulit sekali dicari, langka. Jadi pada saat ini Allah mau kita semua anak-anaknya mengawetkan cinta kasih kepada Allah. Seperti halnya fungsi dari minyak mur dan juga minyak gaharu pada saat itu. Allah mau kita semua menguatkan iman kita masing-masing. Allah mau kita semua memberikan yang terbaik untuknya di tengah keterbatasan dan kesusahan kita saat ini. Karena hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa menolong saudara dan saya sampai kapanpun. Dan ingat, Allah kita adalah Allah yang hidup, yang sudah menang dari kuasa dosa dan maut. Caranya bagaimana mengawetkan cinta kepada Allah? Bagaimana caranya meneguhkan iman dengan konsisten? Caranya adalah beribadahlah dengan setia. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, ketika para perempuan-perempuan itu menyiapkan rempah-rempah serta minyak mur, mereka pada saat itu keadaannya tidak bisa langsung memberikan minyak itu kepada Tuhan Yesus, kepada mayat Yesus. Karena pada hari itu bertepatan dengan hari Sabat. Sebagaimana kita ketahui bersama saudara, bahwa hari Sabat, di hari Sabat itu adalah hari istirahat, di mana semua orang tidak boleh beraktivitas menurut hukum Taurat. Jika pada masa-masa ini kita setia beribadah, meskipun tidak bisa langsung datang ke pelataran Allah di gerejanya, kita tidak bisa datang beribadah ke gereja,
tetapi kita masih bersama-sama bisa setia beribadah di rumah masing-masing bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita masih bisa setia memberikan yang terbaik untuk Allah. Maka pada akhirnya kita pasti akan mampu menghadapi berbagai badai hidup dan tetap mampu berdiri teguh dan kokoh. Kita akan mampu beriman dengan konsisten karena kita punya pondasi yang kuat, yaitu apa? Yaitu adalah firman Allah. Kita akan dipenuhi dengan hikmat ketika segala sesuatu yang datang kepada kita, apapun itu, kita bisa melihatnya dengan hikmat. Karena apa? Karena pondasi awalnya adalah firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya apapun yang datang dalam hidup kita, kita bisa lihat dari kacamata iman, dan kita bisa mendapatkan yang namanya sukacita dan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Itu semua akan kita rasakan. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mau kalah, saudara, bapak-bapak yang terkasih, dengan keterbatasan. Jangan mau kalah dengan dunia ini. Ingat satu hal, kita punya Allah yang memiliki dunia. Dia yang punya dunia ini. Dan di Sabtu Sunyi ini, kita mau diingatkan bahwa dalam kesunyian Allah sedang bekerja dan berkarya untuk hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah menutup mata, dia tidak pernah tertidur di tengah kesusahan kita saat ini. Apapun beban, apapun kesusahan kita saat ini, Tuhan telah mengalahkan dunia. Ingat itu. Tuhan hadir. Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan tidak pernah tertidur sedetik pun. Dan pada akhirnya, dengan kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangannya, Dia akan membebaskan kita dari kesusahan dan juga kesesakan dan keterbatasan kita saat ini. Membangkitkan kita dari kejatuhan serta mengeluarkan kita dari kegelapan. Jadi intinya adalah pada saat ini firman Tuhan Allah mau kita semua tetap setia beribadah kepadanya. Konsistenlah dalam iman serta awetkanlah cinta kasih kita kepada Allah. Kepada Allah yang senantiasa nantinya akan memberikan sukacita yang kekal kepada kita. Dan di ujung perjalanan kehidupan kita, ada kehidupan yang kekal yang sedang menanti kita. Jadi selamat menghayati Sabtu Teduh, dan selamat mempersiapkan diri menyongsong Paskah. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua di tengah keterbatasan dan kesusahan kita. Amin.